Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Fatmiwati SPD. Saya dari SMKN 1 Kapuas Murung. Kali ini kita akan belajar mengenai kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen, materi kelas 10. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mampu memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam hikayat dan cerpen. Kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam hikayat dan cerpen terdiri dari konjungsi urutan waktu dan majas atau gaya bahasa. Berikut penjelasannya. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais, sedangkan pada cerpen penggunaan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata populer. Perhatikan contoh penggunaan konjungsi urutan waktu pada hikayat dan cerpen berikut ini. Pemilihan konjungsi sangat menentukan koherensi atau kepaduan makna antar kalimat maupun antar paragraf dalam cerita. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Lalu, bandingkan jika dua konjungsi urutan waktu pada cerita tersebut diubah seperti berikut ini. Penggunaan konjungsi urutan waktu yang tidak tepat akan mengubah logika alur cerita dan koherensi sebuah paragraf. Hal lain yang perlu diperhatikan dari penggunaan konjungsi waktu adalah frekuensinya. Jangan terlalu menggunakan konjungsi urutan waktu pada satu paragraf. Penggunaan yang terlalu sering, apalagi kata yang sama, akan membuat cerita yang ditulis menjadi kekanak-kanakan. Kaidah bahasa yang kedua yaitu majas. Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Beberapa majas yang sering kali digunakan baik dalam hikayat maupun cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Yang kedua, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Ketiga, ada simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit dengan menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bab, dan bagaikan. Berikutnya ada metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau
kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Terakhir, ada majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Cukup mudah kan? Tidak terlalu sulit. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.